Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang masih memberi kemudahan dan kelapangan kepada kita untuk dawam dan istiqomah dalam silaturahim dan thalabul ilmi walaupun dalam kondisi online bukan offline, tapi insya Allah tidak akan mengurangi nilai pahala yang akan menjadi wasilah untuk mendapatkan rezeki yang luas, umur yang panjang, dosa yang diampuni, kesalahan yang ditutupi, derajat yang diangkat, serta kemudahan dalam menempuh jalan menuju surga yang dijanjikan olehnya. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Pagi ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu Riyadhus Shalihin, bab 39, tentang hak tetangga dan berwasiat dengannya. Jadi babu hakil jari wal wasiyatu bihi. Itu yang akan kita bahas pagi ini. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tetangga itu dimaknai sebagai orang yang tinggal di sebelah rumah, sebelah depan, sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah belakang, atau dalam arti memang berdekatan satu sama lain. Nah, kemudian dalam Islam ada tetangga dekat, ada tetangga jauh. Tetangga yang terbaik adalah tetangga muslim yang dekat. Itu yang terbaik. Al-jarul muslim al-qarib. Al-jar tetangga al-muslim, yang muslim al-qarib yang dekat. Tapi baik terhadap tetangga muslim atau non muslim, baik tetangga dekat ataupun jauh, itu Islam memerintahkan kepada umatnya untuk berbuat baik. Karena Islam itu rahmatan lil alamin, bukan hanya untuk yang dekat saja di kota Mekah, tapi juga untuk yang jauh, termasuk di Indonesia. Bukan hanya untuk orang Islam saja, tapi juga untuk semua manusia. Rahmatan lil alamin. Kemudian ada dua kewajiban yang diperintahkan Allah Azza wa Jalla kepada manusia sebagai makhluk dan hambanya. Perintah yang pertama, beribadah kepada Allah. Dengan catatan tidak menyekutukannya. Jadi tidak boleh ibadah bercampur syirik. Kita diwajibkan untuk mentauhidkan Allah dalam beribadah. Tidak boleh ada ilah lain selain Allah. Makanya yang pertama kita lakukan adalah la ilaha. Membuang ilah selain Allah. Baru illallah, menetapkan Allah sebagai ilah yang sebenarnya. Allah sebagai satu-satunya ilah
yang layak, pantas dan wajib untuk diibadati, untuk dipuji dan untuk ditaati. Firman Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'budullah. Dan hendaklah kalian beribadah kepada Allah, kemudian wala tusyriku bihi syai'a. Dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya. Karena syirik itu adalah kedzaliman yang paling besar. Ya. Yang kedua, perintah Allah ya kepada manusia sebagai hambanya, sebagai makhluknya adalah berbuat baik kepada sesama manusia. Itu disebut ihsan. Ya. Jadi kewajiban kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, sebagai makhluk Allah itu ada dua. Yang pertama ibadah. Dan yang kedua adalah ihsan. Ibadah hanya kepada Allah saja. Ihsan kepada sesama manusia. Yang paling utama dan pertama. Kemudian ada 8 orang yang Allah perintahkan ya, untuk berbuat baik kepada mereka. Ya. Jadi ada 8 orang tuh. Ya. Yang Allah perintahkan untuk berbuat baik kepada mereka. Yang pertama, berbuat baik kepada orang tua. Ya. Bahkan ini ditempatkan ya, setelah perintah bersyukur kepada Allah. Ya. Anishkurli wali walidaik. Jadi Allah berwasiat kepada manusia pertama ya, agar bersyukur kepada Allah, yaitu beribadah. Yang kedua bersyukur kepada orang tua, yaitu ihsan, berbuat baik. Ya. Kemudian yang kedua berbuat baik kepada kerabat, orang-orang yang dekat, ya. Dekat dengan kita. Ya. Siapa? Di antaranya adalah ya, kakek, nenek, paman, bibi, uwa, ya, mertua, ya, menantu dan lain sebagainya. Itu yang disebut kerabat. Ya. Ya. Wabidil kurba. Ya. Jadi ya, wabil walidaini ihsana. Ya. Dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua, wabidil kurba, kemudian kepada karib kerabat. Yang ketiga, ya, berbuat baik kepada anak yatim. Ya, anak yatim. Setelah karib kerabat, kemudian anak yatim. Baru kemudian berbuat baik kepada orang miskin. Ya, orang miskin. Ya. Jadi wal yatama wal masakin. Berbuat baik kepada anak yatim, kemudian berbuat baik kepada orang-orang miskin. Baik memberi pakaian, ya, memberi makanan, ya, memberi uang, atau kemudian ya, berkata sopan dan santun, ya, menghormatinya, ya, menyayanginya. Karena sama-sama hamba Allah, sama-sama makhluk Allah. Ya. Kemudian yang kelima, ya, yang wajib kita berbuat baik kepada mereka adalah berbuat baik kepada tetangga. Ya. Waljar zil kurba waljar al janbi. Ya. Baik tetangga dekat maupun tetangga jauh. Contoh tetangga jauh, ya, tetangga yang ada di kampung kita, ya, tetangga yang ada di luar kota, tetangga yang ada di luar negeri, ya. Seperti siapa? Palestina, ya, Rohingya, ya, umat Islam di India, ya, dan di tempat-tempat yang lainnya. Itu saudara tetangga jauh. Kita wajib berbuat baik kepada mereka. Ya. Kemudian yang keenam, berbuat baik kepada sahabat, as-sahib bil janbi. Ya. Ada sahabat dekat. Siapa sahabat dekat itu? Pertama istri almar'ah. Ya. Kalau bagi wanita suami itu sahib. Ya. Sahib. Ya.
nanti suami dan istri akan lari. Ya. Suami lari dari istrinya, istri lari dari suaminya. Ya. Bukan hanya jauh, tapi menjauh. Ya. Maka kita diperintahkan selama hidup di dunia untuk berbuat baik kepada sahabat dekat. Siapa? Istri. Yang kedua, teman sejawat, teman sepekerjaan, teman semajlis, teman sesekolah, teman sekampus, teman sesekolahan. Satu jawat, satu jabatan, satu pekerjaan. Itu namanya sohib. Sohib. Ini Islam luas banget ya, jangkauan ihsannya. Karena tadi rahmatan lil alamin, bukan hanya di tempat kita saja, tapi juga mencakup untuk manusia yang ada di alam semesta ini. Yang ketujuh, berbuat baik kepada anak jalanan, Ibnu Sabil. Siapa anak jalanan itu? Di antaranya adalah musafir, orang yang sedang bepergian, kemudian kehabisan bekal, perlu tempat untuk istirahat, maka kita wajib berbuat baik kepada mereka. Demikian pula, siapa? Di samping musafir, tamu. Tamu itu termasuk Ibnu Sabil. Dia sedang ada di luar rumahnya, menempuh perjalanan menuju saudaranya, temannya, orang tuanya. Baik yang satu kota atau kemudian beda kota. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang ke-8, yang wajib kita berbuat baik kepada mereka adalah berbuat baik kepada hamba sahaya miliknya. Jadi kalau masih ada yang namanya perbudakan, maka Islam memerintahkan untuk berbuat baik kepada budak. Jadi jangankan orang merdeka, hamba sahaya pun wajib diperlakukan dengan baik. Tidak boleh melakukan kekerasan. Tidak boleh melakukan penindasan. Wa ma malakat aimanukum. Nah, yang maksud dengan wa ma malakat aimanukum adalah hamba sahaya yang kamu miliki, bukan milik orang lain. Nah, ini disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 36 tentang 8 orang yang wajib berbuat baik kepada mereka setelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang tidak ibadah, kemudian tidak berbuat baik kepada sesama manusia, oleh Allah dikasih 2 sifat. Apa sifatnya? Mukhtalan, fakhura. Orang yang sombong lagi angkuh. Orang yang sombong saja itu tidak pantas masuk surga. Apalagi ditambah fakhura, angkuh. Jadi layak untuk masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian nasihat dan pesan atau wasiat. Jadi nasihat dan pesan itu artinya wasiat. Wasiat itu memiliki 3 arti. Yang pertama, wasiat itu artinya nasihat. Yang kedua, wasiat itu artinya pesan. Dan yang ketiga, wasiat itu artinya perintah. Wa wasaina insana biwalidayhi. Jadi kami, kata Allah, perintahkan kepada manusia untuk bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada orang tua. Itu perintah wasiatnya. Kemudian yang selanjutnya, nasihat dan pesan atau wasiat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW agar memperhatikan, agar peduli, dan agar dekat dengan tetangga. Jadi yang dimaksud dengan ihsan itu pertama adalah memperhatikan tetangga. Yang kedua, peduli kepada tetangga. Dan yang ketiga, dekat dengan tetangga. Kita jangan seperti Ka'bah, seperti Baitullah, pengennya dikunjungi melulu. Nah, untuk cara supaya lebih dekat, silaturahim, ziarah, saling mengunjungi, tetangga dengan tetangga yang lainnya. Itu bentuk perhatian,
bentuk kepedulian dan bentuk apa? Kedekatan atau cara untuk menjalin kedekatan dengan tetangga yang ada di sebelah ya, atau yang saling berdekatan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Mazala Jibril biwasiyati atau yusini bil jari hatta donantu annahu sayuwarithuhu," katanya. Jadi Jibril tidak henti-hentinya, terus-terusan itu berwasiat kepadaku dengan tetangga sehingga aku mengira ia akan menjadikannya ahli waris. Jadi Jibril memerintahkan untuk memperhatikan tetangga, untuk peduli kepada tetangga dan untuk dekat dengan tetangga. Ya. Karena yang paling pertama menolong kita pada saat mendapatkan musibah itu adalah tetangga, bukan yang lainnya. Ya. Karena lebih dekat dengan kita, ada di sebelah kita. Demikian pula ketika kita berbuat baik, ya, maka dahulukan tetangga yang terdekat. Nah, kemudian perintah Rasulullah SAW untuk berbagi masakan. Ini bentuk kebaikan. Jadi cara berbuat baik kepada tetangga itu perhatian, peduli, dekat, diantaranya dengan berbagi masakan dengan tetangga dengan baik. Ya. Jadi masakannya yang masih segar, ya. Masakannya itu yang enak, masakannya itu yang banyak. Jangan kemudian sedikit sisa lagi. Ya, udah gitu basi lagi. Nggak boleh tuh. Harus ma'ruf. Ya, ma'ruf itu baik. Ya, ma'ruf itu benar. Ya. Dan kenapa masakan? Karena masakan itu pada saat kita masak di dapur, maka baunya tercium oleh tetangga. Ya. Maka bisa jadi ada tetangga yang ingin ya, mencicipi, menikmati masakan kita. Ya. Jadi kalau dapur itu kan ada lubang anginnya. Ya. Ini lubang angin itu ketika kita masak nyampainya kemana? Kita kasih itu, kita bagi masakan itu. Ya. Dan kemudian Rasulullah bersabda, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar. Ini diperintahkannya kepada Abu Dzar. Ya, berarti di Arab itu yang suka masak laki-laki ya. Gitu. Jadi benar-benar istri itu dimanjakan. Makanya istri orang Arab itu gemuk-gemuk ya. Beda dengan istri orang Indonesia kurus-kurus. Sampai kemudian untuk tawaf saja, untuk haji saja, itu suaminya itu mendorong istrinya yang duduk di kursi roda. Sebenarnya bukan tidak bisa berjalan, mungkin bisa berjalan. Tapi untuk memanjakan, berbuat baik kepada istrinya sebagai sohib al-janbi itu. Sahabat yang paling dekat. Ya. Dan ternyata ini perintah bukan kepada ibu-ibu. Perintah kepada bapak-bapak yang bernama Abu Dzar, sahabat Rasul. Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, idza tabakhta mirqatan. Ya. Apabila kamu masak ya, satu masakan, ya. Kemudian fa'aksir maha. Ya. Kalau masakan itu berupa sayur, ya. Ada dagingnya, ada ikannya, supaya tetangga bisa ya, terbagi lebih banyak, banyakkan airnya katanya. Banyakkan airnya. Ya, jadi ayamnya 1 ekor, kemudian airnya 1 panci. Pancinya panci gede. Supaya tetangga ya, yang ada di sebelah kita bisa ya, kebagian semua. Wa ta'ahad jiranaka. Ya, hendaklah berbagi dengan tetanggamu. Ya. Ini Rasulullah merintahkan kepada kita. Jadi ihsan kepada tetangga itu diantaranya berbagi masakan. Ya. Ketika kita memasaknya. Ya. Kalau beli kan nggak kecium. Ya. Beli. Tapi kalau masak pasti kecium. Tapi walaupun beli sebenarnya kalau bisa belinya jangan dikit. Ya. Belinya itu agak banyakan. Supaya kemudian ya ada nilai keberkahannya. Sebab kata Rasul, makanan untuk 2 orang itu harus cukup untuk 3 orang. Makanan untuk 3 orang harus cukup untuk 4 orang dan selanjutnya. Ya, jadi berbagi makanan itu semakin banyak semakin berkah. Demikian pula ya, adab makan itu diusahakan berjamaah, jangan makan sendiri, kan begitu ya. Nah, ini hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, ya, dari Abu Dzar, ya, Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Selanjutnya adalah wasiat Rasulullah SAW kepada Abu Dzar juga. Ya, masih dalam riwayat Muslim. Ya,
idza tabakhta ya marqat maraqan ya atau miraqan fa aktsir ma'aha. Apabila kamu memasak ya, masakan ya berupa sayuran, maka kemudian banyakkan airnya ya. Banyakkan airnya ya. Kemudian mandur ahla baiti min jironika. Kemudian lihat, perhatikan tetanggamu itu dalam satu rumah ada berapa orang itu ya. Jadi kalau tetangganya itu satu rumah itu cuman ada satu orang, itu akan beda kita berbagi masakan ketika diberikan kepada tetangga yang penghuninya atau isi rumahnya banyak ya. Nah, jadi kita ternyata tidak hanya dekat dengan tetangga, tapi juga harus peduli dan perhatian sehingga kita tahu ya tetangga yang ada di depan rumah kita, itu keluarganya ada berapa ya, anaknya ada berapa, sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah belakang ada berapa, sehingga ketika berbagi masakan tidak sama ya, mungkin ada yang dikasih 1 mangkuk, ada yang dikasih 2 mangkuk ya. Ada yang mungkin dikasih 1 piring kecil ya. Nah, ini penting ya, penting kalau masak itu tolong perhatikan tetangga ya. Di rumahnya itu keluarganya ada berapa orang. Baru fasibhum minha bima'ruf, bagikan dengan benar, dengan tepat. Jangan salah ya. Jadi tetangga yang keluarganya dikit dikasih banyak. Sementara tetangga yang keluarganya banyak dikasih sedikit. Itu namanya bukan fa'asibhum. Ya, fa'asibhum minha. Ya. Bagi dengan tepat, dengan benar dari masakan itu. Nah, bima'ruf. Ya. Ya. Dengan baik kepada tetanggamu. Ya. Jadi usahakan masak itu yang enak. Ya. Masak itu yang banyak. Ya. Masak itu yang seger. Ya. Supaya tetangga bahagia. Nah, dengan kehadiran kita di tempat mereka. Ini hadis riwayat Muslim. Kemudian yang selanjutnya yang dimaksud dengan ihsan berbuat baik itu adalah menjadikan tetangga merasa aman ya, dengan keberadaan kita di lingkungan mereka. Ya. Itu termasuk ihsan itu. Ya. Termasuk ihsan. Ya. Sekaligus termasuk ciri orang yang beriman yang dijamin masuk surga. Ini luar biasa ya. Mudahnya masuk surga ya. Jadi bikin tetangga aman ya, itu bisa masuk surga itu ya. Bikin tetangga aman karena termasuk ciri orang yang beriman. Dan oleh karena itu Rasul bersabda, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman ya. Sahabat kemudian nanya ya, kila man ya Rasulullah, siapa yang engkau maksud tidak beriman itu? Qala, Rasul menjawab, allazi la ya'manu jaruhu bi abawaikuhu, katanya ya, allazi la ya'man jarahu bawaikuhu, katanya, yaitu orang yang tetangganya tidak merasa aman dengan kejahatannya gitu ya. Jadi terlalu ya gitu merampok ke rumah tetangga. Jadi ada orang yang merampoknya kan ke tempat yang jauh ya, nyolongnya, nyurinya tuh di tempat yang jauh. Ini mah tetangga dicolong, tetangga dicuri, tetangga dirampok gitu ya. Ini termasuk tidak beriman orang seperti itu. Tapi bukan berarti tetangga jauh boleh dicuri, enggak ya, artinya terlalulah ada orang yang bertetangga kemudian tetangganya merasa tidak aman ya, ya sepeda hilang ya, uang hilang itu gara-gara kehadiran kita. Nah, orang seperti itu kata Rasul ya, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min ya, pakai sumpah lagi, demi Allah dia tidak beriman, demi Allah dia tidak beriman, demi Allah dia tidak beriman ya, yaitu orang yang punya tetangga tapi tetangga yang tidak merasa aman dari kejahatannya ya. Jadi ada tetangga yang tidak tahu bahwa tetangganya itu jahat.
berarti kejahatannya disembunyikan. Tapi ada tetangga ya, yang tetangganya tahu bahwa tetangga itu jahat tadi karena sering nyolong dan sebagainya, ya. Atau mungkin sering mukul, ya. Sering mencaci, ya. Sering menggibah dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, ya. Ini hadisnya riwayat muttafaq alaih, ya. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannah man la ya'man, ya, jarahu bawaikuhu, ya, al bawaik, ya, gitu. Jadi tidak akan masuk surga siapa? Orang yang tetangganya tidak merasa aman dengan salah satu sifat buruknya. Apa sifat buruknya? Yang pertama jahat, tidak aman dari kejahatannya, ya, namanya asyurur. Yang kedua khianat, ya, ada tetangga yang suka khianat kepada tetangganya, itu namanya al-ghawail, ya. Jadi orang yang beriman itu pertama tidak akan jahat sama tetangganya. Yang kedua tidak akan khianat kepada tetangganya. Ini hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian perintah Rasulullah kepada para wanita muslimah agar tidak meremehkan dan menghina pemberian tetangga. Tidak ada menarik. Ya, ketika memerintah berbagi masakan itu perintahnya kepada laki-laki. Tapi ketika Rasul melarang untuk menghina dan meremehkan tetangga, justru ditujukannya kepada kaum wanita, ya, kaum wanita, ya. Jadi khusus kepada kaum wanita, Rasul kemudian menyampaikan taujih, menyampaikan tausiah, ya, bimbingan, nasihat, pesan, ya. Apa itu? Tidak boleh meremehkan dan menghina pemberian tetangga. Ya nisa al-muslimat, wahai para wanita yang muslimah, la tahkirana, ya, jangan sekali-kali menghina, ya, jarahu, ya, jarata pemberian li jaratiha tetangganya, ya, walau, ya, firasin syatin, walaupun hanya, ya, kaki kambing, ya. Jadi ada tetangga ngasih kaki kambing, jangan dihina, jangan diremehkan, dosa itu termasuk berbuat jahat kepada tetangga, ya, berbuat buruk kepada tetangga, tidak berbuat baik kepada tetangga. Jadi seandainya, ya, tetangga itu ngasih sesuatu yang kita tidak berkenan, ya, maka jangan sampai kita menghinanya, jangan sampai meremehkannya. Kita terima, ucapkan terima kasih, kemudian doakan, kalau bisa balas. Tadi kan ngasihnya kaki kambing, maka kita balas daging kambing. Nah, itu luar biasa itu, ya. Jadi kalau kita tidak doyan tahu, kemudian dikasih tahu sama tetangga, terima. Ya, setelah terima, ucapkan terima kasih, kemudian doakan, setelah itu balas. Apa yang lebih mantap dari tahu? Kasih durian lah. Ya, misalnya kasih apa kek, ya. Gitu. Nah, ini, ya, pesan Rasul kepada para wanita muslimah agar tidak meremehkan atau menghina pemberian tetangga sekalipun hanya berupa kaki kambing. Ini hadisnya Bukhari Muslim, ya, muttafaq alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian, ya, mengizinkan tetangga memakai tempat untuk menyimpan barangnya sementara, ya. Mungkin tetangganya lagi hajatan, ya. Mungkin tetangganya lagi renovasi rumah, ya. Kemudian halaman rumah kita dipakai nyimpan kursi, lemari, atau mungkin perabotan dan sebagainya, ya. Maka salah satu bentuk, ya, ihsan berbuat baik itu, maka mempersilahkan, mengizinkan, ya, sebab tidak ada tempat, ya. Nah, sebab ada juga itu, karena tidak dikasih tempat oleh tetangga, akhirnya dia ngontrak rumah selama, ya, membangun rumah itu, ya. Jadi selama rumahnya dibangun, maka barang-barangnya itu disimpan di kontrakan, ya. Nah, ini berarti tetangganya kurang baik. Kalau kita punya halaman luas atau punya ruang kosong,
kalau kemudian tetangga itu butuh dengan ruangan itu, ya baik karena ada walimah atau mungkin mau mengadakan walimah di tempat kita, kita kasih izin. Ya, sebab mungkin bisa jadi kalau nyewa gedung dia nggak punya. Kemudian kalau di jalan mungkin itu jalan utama nggak bisa ditutup. Ya. Dan ini disabdakan oleh Rasulullah SAW, la yamna'u ya, jara ya, jarihi ya, ayagriza ya, ya, khosyabah fi jidarihi katanya. Jadi tetangga ya tidak boleh melarang tetangga. Jadi la yamna'u jarun jarahu. Jadi seorang tetangga tidak boleh ya melarang tetangganya, menghalangi tetangganya, menolak tetangganya untuk menyenderkan kayu di dindingnya. Jadi cuma menyenderkan kayu di dindingnya, itu pun sementara. Ya. Kecuali kalau selamanya, ini sementara. Tadi sementara ngebangun dan lain sebagainya. Atau mungkin ya bikin tenda. Ya. Nah, kemudian tendanya itu diikat ya ke tiang rumah kita. Nah itu harus kita izinkan. Itu ada bertetangga, harus ihsan, harus berbuat baik, diantaranya mengizinkan ya, kepada tetangga yang membutuhkan bagian dari rumah kita. Ya. Kemudian tidak mengganggu atau menyakiti tetangga dengan perkataan. Ya, tidak mengganggu atau menyakiti tetangga dengan sikap. Tidak mengganggu dan menyakiti tetangga dengan perbuatannya. Ya. Ada tetangga yang bikin bising tetangganya. Tiap hari ribut melalu. Ya. Jadi suami istri nggak ribut aja sampai piring dilempar, gelas dilempar. Ya rame itu. Ya. Kemudian di luar juga berantem dengan kata-kata yang keras, kata-kata yang kasar. Ya. Itu mengganggu tetangga itu. Apalagi kemudian ketika dipisah sama tetangga, tetangganya juga dimaki-maki ya. Itu. Nah, itu adab dalam bertetangga ya. Jadi tidak boleh menyakiti, tidak boleh mengganggu tetangga baik dengan perkataan atau sikap atau perbuatan ya. Jadi Rasul pernah itu ya mendengar di luar rumah Rasul ada yang ribut-ribut. Ternyata dua orang, yang satu ya orang yang punya utang, yang satu orang yang mengutangkan. Dua-duanya tidak mau ngalah. Maka Rasul tampil sebagai muslih. Muslih itu juru damai. Ada apa? Ya. Kata yang punya utang, dia punya utang sama saya. Pas mau ditagih, dia malah minta supaya ya hutangnya itu dikurangi. Bahkan bukan hanya itu, minta supaya waktunya itu dikasih tempo. Ya. Maka kemudian Rasul ya menasehatinya kepada orang yang punya utang. Jadi kalau kemudian mengurangi utang, ngasih tempo, itu sejatinya meminjamkan sesuatu kepada Allah. Kalau meminjamkan sesuatu kepada Allah, Allah akan melipat gandakan apa yang dipinjamkannya, bahkan akan mengampuni dosanya. Maka kemudian orang yang meminjamkan utang itu mengurangi utangnya, mungkin dari 1 juta jadi 900.000. Setelah itu dikasih tempo, ya, yang waktu itu sudah jatuh tempo, mungkin dikasih waktu beberapa hari lagi. Ya, inilah ya adab dalam bertetangga yang kaitannya dengan kewajiban berbuat baik. Nah, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Jadi siapa saja yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia tidak mengganggu, tidak menyakiti tetangganya. Hadis riwayat muttafaq alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi ternyata di bab 39 hadis riwayat ini itu banyak hadis yang ya diriwayatkan oleh muttafaq alaih dan kemudian bersumber dari sahabat Abu Hurairah. Kemudian berbuat baik kepada tetangga adalah memuliakan tetangga, menghormati tetangga ketika bertamu. Ya. Jadi bisa jadi tetangga jauh datang ke rumah kita, atau dulu tetangga dekat pindah rumah, ya jadi tetangga jauh kemudian bertamu ke rumah kita. Wajib dimuliakan, wajib dihormati. Ya. Bukan hanya ya dikasih minum,
tapi juga dikasih makan. Ya. Itu dipuaskan itu 1 hari tamu yang datang ke rumah kita. Dan hukumnya wajib. Sedangkan hari kedua dan hari ketiga itu hukumnya sunat. Ya. Karena bertamu itu disunahkan 3 hari. Ya. Lewat 3 hari itu bukan namu, tapi nyemah. Nyemah itu bahasa Sunda, artinya ngahesekeun nu boga imah. Nyusahin yang punya rumah itu kalau lebih dari 3 hari. Ya. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Ya. Siapa saja yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Ya. Nabi Ibrahim pernah kedatangan tamu yang sebenarnya malaikat, tapi Nabi Ibrahim tidak tahu. Ya, Nabi Ibrahim juga tidak kenal, ya. Bukan hanya tidak tahu itu malaikat, ya, tapi juga tidak kenal dengan tamu itu. Tapi ketika tamu itu mengucapkan salam, ya, Nabi Ibrahim tidak nanya kamu muslim atau bukan, langsung dijawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi tidak seudon, dijawab. Ya, setelah itu kemudian dipersilahkan masuk. Ya. Setelah dipersilahkan masuk, kemudian Nabi Ibrahim menemui istrinya di dapur, disuruh memasak kambing, bayangkan. Ya. Baru datang, langsung ke dapur, istrinya langsung masak. Ini memuliakan, menghormati tamu pada hari pertama itu. Ya. Tapi kemudian setelah masak, ya, disajikan kepada tamu itu, nah, tapi tamu itu menolak untuk makan. Ya, bahkan tangannya tidak nyampe. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim kaget. Ya. Tapi kemudian tamu itu mengatakan jangan takut. Ya. Jadi malaikat ngasih tahu bahwa dia itu bukan manusia biasa. Dan kedatangan dia itu pertama adalah untuk menyampaikan kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Nabi Ibrahim, ya, sebentar lagi akan punya anak yang bernama Ismail. Ya, itu kabar gembiranya. Sampai istrinya loncat, ya, menemui tamu. Kaget, nggak percaya. Kan saya sudah mandul. Ya, begitulah cara Allah menggembirakan manusia. Allah Maha Kuasa. Walaupun mandul, Allah kuasa untuk, ya, menjadikannya hamil. Kemudian, ya, yang kedua, ya, saya datang ke sini bertamu untuk ngasih berita duka bahwa, ya, Allah memerintahkan untuk menimpakan azab kepada kaum Nabi Lut, ya, berupa hujan batu. Setelah itu kemudian ditenggelamkan ke dalam dasar tanah yang paling dalam. Jadi membawa berita gembira, membawa berita duka. Ya. Jadi harus ada kepentingan, harus ada keperluan. Ya. Jadi tidak hanya bermain, ada tujuannya bertamu itu. Ya. Di antaranya adalah menggembirakan yang punya rumah. Kemudian ketika yang punya rumah berduka, itu takziah. Ya. Menghibur supaya tidak sedih, kemudian menasihati supaya tidak putus asa. Makanya di sini dijelaskan, ya, Rasulullah bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Masih muttafaq alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian berkata baik, berkata sopan dan santun kepada tetangga ketika bertamu atau bertemu. Ya. Jadi dengan tetangga itu bisa bertemu, bisa juga bertamu. Maka sikap yang harus dilakukan ketika dikaitkan dengan sikap dan ucapan, hendaklah baik, hendaklah sopan, hendaklah santun, ya, kepada tetangga itu. Karena tetangga sejatinya datang ke rumah kita itu membawa keberkahan. Ya. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Jadi siapa saja yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, bukan hanya ngaku saja, harus dibuktikan dengan amal nyata, yaitu hendaklah berkata baik atau diam. Ya, jadi kalau tidak bisa berkata baik, diam. Ya. Kemudian sabda Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fal yuhsin ila jarihi." Ini pengulangan. Jadi siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir,
maka hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya. Tadi sudah dikasih contoh ya. Ini hadisnya Bukhari Muslim dari Abu Shuraih Al-Khuzai radhiyallahu. Kemudian kaitannya dengan ihsan, ya berbuat baik kepada tetangga atau berbuat baik kepada 7 orang yang lainnya yang tadi disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 36, yaitu tingkatkan amal yang membuahkan kebaikan. Ya. Jadi amal itu di samping untuk meningkatkan derajat juga untuk meningkatkan kebaikan. Ya. Di antaranya berbuat baik kepada sesama manusia. Bagaimana caranya? Yang pertama adil. Ya. Ya, adil itu untuk meningkatkan amal, ya, membuahkan kebaikan. Apa itu adil? Membalas dengan balasan yang sama. Ya. Tadi, ya. Nah, kalau ada orang ngasih kaki kambing, nanti kalau kita motong kambing kasih kakinya lagi tuh, ya. Kalau orang ngasih tahu, nanti kalau kita masak tahu kasih tahu lagi. Ngasihnya misalnya 10 biji, kita kasih 10 biji lagi. Itu namanya adil, ya. Jadi demikian pula ketika orang itu, tetangga itu kemudian berbuat jahat, ya, berbuat salah. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Ini namanya qisas, ya. Hidung dengan hidung, ya. Ya, apalagi itu, ya. Ya. Jadi harus sama. Ditempeleng lagi, dicubit lagi, ditendang lagi. Itu namanya adil ketika kita diperlakukan jahat oleh orang lain, termasuk tetangga. Yang kedua, sabar. Nah, ini tingkatannya, ya. Nah, lebih baik daripada adil. Apa sabar itu? Tidak membalas kejahatan orang lain, ya. Atau memaafkan kesalahannya. Ya, kemudian mendoakannya agar mendapatkan ampunan dan rahmatnya serta hidayahnya. Ini luar biasa nih, ya. Sabar itu luar biasa. Pertama, tidak membalas kejahatan. Yang kedua, memaafkan. Yang ketiga, mendoakan. Ya. Doanya apa? Supaya mendapatkan ampunan, supaya mendapatkan rahmat, supaya mendapatkan hidayah dari Allah. Seperti kemarin, ya. Ketika Rasul, ya, disambit, bukan disambut, ya, saat dakwah di Thaif, ya, sampai berdarah-darah, sampai malaikat gunung menawarkan kalau Rasul mau itu gunung akan ditimpakan kepada penduduk Thaif. Tapi kata Rasul, jangan, ya, mudah-mudahan nanti anak-anaknya beriman. Kemudian dalam waktu yang sama dia berdoa kepada Allah supaya diampuni. Kenapa? Karena dia melakukan itu tidak tahu, tidak kenal dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi wala in sabartum lahuwa khairul sabirin. Dan jika kamu sabar tidak membalas, maka ya, sabar tidak membalas itu adalah lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Surat An-Nahl 126. Yang ketiga, ya, untuk meningkatkan, ya, amal yang membuahkan kebaikan setelah adil kemudian sabar adalah ihsan, ya. Jadi ihsan, ya. Makanya ihsan itu asar ibadah. Dilakukan setelah kita berbuat adil kemudian sabar. Nah, ihsan itu luar biasa. Pertama, membalas kejahatan dengan kebaikan, itu ihsan. Ya. Jadi tidak hanya memaafkan, ya, tidak hanya mendoakan, ya. Tidak hanya memaafkan, mendoakan, kemudian ya, tidak membalas, tapi juga membalas kejahatan dengan kebaikan. Ya. Wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya, jadi kejahatan itu harus diikuti dengan kebaikan. Kemudian membalas kebaikan dengan kebaikan, ya, yang lebih baik. Ya. Jadi membalas kebaikan dengan kebaikan itu adil. Tapi membalas kebaikan dengan kebaikan yang lebih baik itu namanya ihsan. Membalas kejahatan dengan kejahatan itu namanya sabar. Tapi kalau membalas kejahatan dengan kebaikan itu namanya ihsan. Ya. Nah, sebagaimana, ya, difirmankan oleh Allah SWT, wasbir wa ma sabruka illa billah. Dan bersabarlah Muhammad
Ya, salam dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah. Jadi sabar itu berat, ya. Sama dengan syukur. Ya. Syukur itu berat. Tanpa pertolongan Allah kita tidak bersyukur. Ya, tidak bisa bersyukur tanpa pertolongan Allah. Tidak bisa berzikir, tidak bisa beribadah dengan baik. Demikian pula sabar. Kita tidak bisa sabar kalau Allah tidak menolong kita. Wala tahzan alaihim. Dan janganlah kamu bersedih atas kekufuran mereka. Ya. Karena dakwah itu ya kaitannya dengan hidayah. Bisa jadi seperti Nabi Nuh tuh dakwah siang malam, tapi ternyata hasilnya cuma satu perahu 950 tahun. Itu pun dicampur dengan binatang sepasang-sepasang itu. Tapi Nabi Musa umatnya banyak banget. Nabi Muhammad kelak ya umatnya bakal banyak ya. Sampai kemudian Zionis Yahudi pada akhirnya menjelang kiamat akan kalah, tinggal satu orang lagi. Itu pun berhasil dibunuh karena batu tempat Yahudi itu bersembunyi ngasih tahu, ini Yahudi silahkan kamu bunuh, katanya begitu. Ya, makanya jangan sedih. Ya, jangan sedih ketika kita menasehati orang ternyata tetap aja nggak ada perubahan. Ya, jadi orang yang tetap dalam kejahatan itu disebut kufur. Ya, orang yang tetap tidak mau beriman itu namanya kufur. Orang yang tetap maksiat setelah dinasehati itu namanya kufur. Jadi sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Ya. Jadi walataku fi dhaiki mimma yamkurun, dan janganlah pula bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan. Sebab Allah itu tidak lalai. Dan ternyata rencana Allah lebih baik daripada rencana orang kafir. Ya. Kan Zionis Israel, Zionis Yahudi, rencananya ya seluruh Palestina akan dikuasai dan seluruh bangsa Palestina akan dihabisi dengan program genosidanya. Tapi Allah tidak akan membiarkan. Kalau Allah membiarkan kejahatan manusia, bumi yang kita tempati sekarang sudah rusak dari dulu, sudah hancur dari dulu. Tapi Allah tidak lalai. Ya, Allah akan binasakan orang yang paling kuat, paling hebat sekalipun. Ada Samud, ada Ad, ada Ashabul Aika, ada Ashabul Ros dan sebagainya. Ada Fir'aun. Semuanya oleh Allah dibinasakan. Itu tandanya Allah nggak diam. Ya, kenapa? Innallaha ma'al ladzina taqau walladzina hum muhsinun. Selama kita bertakwa, selama kita berbuat baik, berbuat ihsan, Allah akan menyertai kita. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kemudian perintah berbagi hadiah dengan tetangga dan mendahulukan tetangga terdekat dari pintu rumah. Ya. Jadi ternyata berbagi hadiah itu tidak hanya ulang tahun saja. Umat Islam itu tidak ada perintah ulang tahun, tidak ada contoh ulang tahun. Tapi salah satu kegiatan ulang tahun itu berbagi hadiah. Dan ternyata berbagi hadiah itu tidak hanya ketika ulang tahun saja. Walaupun tidak ulang tahun, kita disunahkan untuk berbagi hadiah dengan tetangga. Coba sampai hari ini, ibu-ibu yang hadir sekarang ya di online itu, berapa kali berbagi hadiah dengan tetangga itu? Ya, itu bagian dari sunnah Rasul. Ya, berbagi hadiah. Gitu ya, bukan hanya berbagi makanan, berbagi masakan, tapi juga berbagi hadiah. Jadi saling bertukar hadiah. Dan ini hadisnya wa an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anhu, ya anha ya. Kalau dia berkata, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, innali jarain, ya Allah, ya Rasulullah, aku punya dua tetangga. Fa ila ayihima ya dia ya kepada siapa ya hadiah itu harus aku berikan. Jadi hadiahnya cuma satu, tetangganya ada dua. Nah, kalau dikasih kepada keduanya nggak cukup ya. Tapi Aisyah mau ngasih kepada salah seorangnya saja. Nanya sama Rasul, nah siapa yang harus aku dahulukan ketika aku ngasih hadiah? Maka kemudian kata Rasul apa? Ya, qala ya, ila aqrabihima minka baban, kepada tetangga yang pintu rumahnya dekat dengan pintu rumah kamu. Ya. Jadi patokannya pintu rumah tuh. Ya. Cuman nggak tahu pintu rumah belakang atau pintu rumah depan, pintu rumah samping. Ya. Yang jelas yang didahulukan pintu rumah depan.
Ya, baru kemudian samping kiri, samping kanan, kemudian belakang, ya. Atau samping kanan dulu, samping kiri, baru kemudian sebelah belakang. Ini Islam tuh sempurna, ya. Sampai detil urusan yang berkaitan dengan berbuat baik kepada tetangga. Di antaranya adalah berbagi hadiah. Kemudian penting Rasulullah kepada umatnya agar menjadi tetangga terbaik, ya. Jadi bukan hanya bertetangga, tapi jadilah tetangga yang baik. Kalau ngasih masakan, masakan yang terbaik. Ngasih hadiah, hadiah yang terbaik. Nah, itulah tetangga yang terbaik. Ya, khairul ashab indallahi ta'ala khairuhum. Ya, tusahibu apali sahibihi, ya. Jadi sahabat yang terbaik adalah sahabat yang paling baik kepada sahabatnya. Kemudian wa khairul jiran indallahi ta'ala khairuhum li jarihi. Dan kemudian tetangga yang terbaik adalah tetangga yang paling baik kepada tetangganya. Wallahu a'lam. Wal afu minkum walhamdulillahi rabbil alamin. Ya.